Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala khalilina wa sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Namnuwasil insyaallah darsana min tafsir surat Al-Fatihah. Kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah, masih di ayat keempat dalam surat Al-Fatihah, yaitu apa dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sebagaimana hadis Abi Hurairah, ayat kursi atau ayat qudsi atau hadis qudsi yang menyebutkan bahwasanya ayat pertama di surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya wajib untuk ditasydid ya. Iyyaka, iyyaka. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena di antara yang disebutkan maknanya adalah dewa. Ya, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Dewa matahari kalau tidak salah. Jadi jangan sampai tidak ditasydid. Tasydidnya harus jelas. Iyyaka, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan cukup 2 harokat saja, jangan sampai lebih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini keliru. Iyyaka na'budu, tadi sudah dibahas sebagian tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah ayat inti di surat Al-Fatihah. Yang surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, surat yang paling inti ya dalam Al-Quran, induk dari Al-Quran. Dan di dalam surat Al-Fatihah, ayat yang paling agungnya adalah ayat keempat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sampai menulis 4 jilid atau 3 jilid sekarang ini dicetak untuk tafsir satu ayat ini saja. Iyyaka na'budu, ya, dengan dikedepankan yang itu sebenarnya di akhir iyyaka na'buduka. Nggak bisa juga ka na'budu, itu nggak benar.
ya, dikedepankan yang itu sebenarnya di akhir mengandung makna al-hasr, hanya iyyaka, hanya kepada engkaulah na'budu, kami beribadah. Ya, jadi ketika dikedepankan mengandung makna apa? Al-hasr. Al-hasr, apa al-hasrnya ya? Ya hanya masuk, ya hanya gitu ya, hanya engkau, seperti itu. Iyyaka na'budu, ibadah. Nah, ibadah adalah at-tadhallul, adalah perendahan, penghinaan. Seseorang dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya sampai seorang muslim dia meletakkan dahinya di atas tanah, di atas pasir hanya untuk Allah. Seorang muslim ketika ditawarkan kepadanya dunia dan seisinya untuk dia letakkan dahinya kepada selain Allah, dia menolak. Dia menentang. Dia hanya merendahkan dirinya, dia hanya menghinakan dirinya untuk Allah. Kalau sesama manusia merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Jelas ini ya? At-tawadhu itu artinya rendah hati. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan hatinya karena Allah, Allah akan tinggikan dia. Allah akan muliakan dia. Tetapi al-ibadah atau at-ta'abbud yaitu at-tadhallul, merendahkan, menghinakan. Jalan itu dikatakan al-mu'abbad, yang dihinakan, yang direndahkan. Karena apa? Diinjak-injak. Karena diinjak-injak. Nah, kita menghinakan diri kita hanya untuk Allah. Itulah ibadah. Ya. Puncak dari kehinaan diri yang dipersembahkan untuk Allah, maka dia telah beribadah untuk Allah. Baik. Apa itu ibadah? Tadi, ya, penghinaan diri yang pertama. Syekhul Islam mengatakan semua yang Allah ridhoi, semua yang Allah cintai, baik itu ucapan atau perbuatan yang zahir atau yang batin. Bagaimana kita tahu suatu perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Nas langsung dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi bahwasanya suatu perbuatan atau suatu ucapan itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Maka bertobat adalah ibadah. Maka bersuci, bersih-bersih adalah ibadah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Setiap perbuatan baik adalah ibadah. Ada juga yang pertama ya, kita mengetahui suatu perbuatan itu atau ucapan itu adalah ibadah apabila yang pertama nas langsung ucapan dan perbuatan tersebut dicintai oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, apabila suatu perbuatan atau ucapan tersebut diperintah oleh Allah. Waqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, tunaikan zakat, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Semua perintah yang datang dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW itu adalah ibadah. Ya, karena tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sesuatu kecuali Allah ridhoi, kecuali Allah cintai. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita bagaimana tahu sesuatu itu adalah dicintai atau diridhoi oleh Allah? Apabila suatu ucapan atau perbuatan tersebut diganjar dengan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia atau di akhirat. Seperti misalnya, walhamdulillahi tablaqul mizan. Ucapan alhamdulillah sangat memenuhi timbangan. Maka kita mengucapkan alhamdulillah, setiap kita mengucapkan alhamdulillah adalah ibadah. Baik. Baik itu yang zahir atau yang batin, semua. Baik. Dan syarat diterimanya amal
Ada dua, sebagian ulama menyebutkan tiga. Apa yang dua itu? Apa yang dua itu Abu Khadijah? Ikhlas dan nama ittiba. Jazakallah khairan. Kalau tambah satu lagi apa? Oh, jazakallah khairan. Ya, ada banyak para ulama mengatakan syarat diterimanya ibadah adalah dua, ikhlas dan al-ittiba atau mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, nih, ikhlas tuh ini nih, air sejernih ini. Al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Ini air yang ikhlas dalam bahasa Arab. Bagaimana air yang ikhlas? Air yang jernih, yang bersih, yang bening. Tidak terkontaminasi dengan apapun, kopi, teh, tetes, itu air yang ikhlas. Nah, ketika ibadah bening, jernih, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, barulah diterima oleh Allah. Keruh-keruh sedikit, kena air kopi sedikit, riya, sum'ah, ingin dicintai orang, ingin disanjung orang, ingin mendapatkan pengakuan, ingin dunia, apapun itu. Awal man tusa'ar bihin nar, yang pertama kali dipanggang dalam api neraka, qari'ul Qur'an. Yang pertama kali dipanggang dalam api neraka adalah yang membaca Qur'an, yang mengajarkan ilmu agama. Qara'tu fikal Qur'an ya Rabb, aku bacakan Al-Qur'an ini untukmu ya Rabb. Kadang-kadang wa innama lituqal qari, engkau baca Quran untuk dibilang qari, untuk dibilang hafil, wa qad qil, dan kau sudah disebut, dibikin nama jembatan malah, dibikin nama jalan, dibikin nama pesantren, qari, hafil, fulan. Sekarang bawa dia ke neraka. A'lamtu fikal ilmi ya Rabb, aku ajarkan ilmu agama ini untukmu ya Allah. Kadang tanpa dusta, engkau ajarkan ilmu ini untuk dunia, untuk disanjung orang, untuk dikatakan alim. Wa innama lituqal alim, untuk kau dibilang ustaz, dai, ulama. Wa qad qil, dan sudah disebut berabad-abad, hafil fulan, alim fulan, syekh fulan, ustadz fulan, kiai fulan, ajengan fulan, beratus tahun orang mengenalnya sebagai seorang alim ulama. Tapi memang dia belajar, dia mengajarkan ilmu agama untuk dapat gelar tersebut. Waktu sudah disebut. Ya. Aku keluarkan hartaku di jalanmu ya Allah. Kau dusta. Engkau keluarkan hartamu untuk dikatakan karim, dermawan, donatur, muhsinin, waqad qil, dan sudah disebut. Ada Hatim At-Ta'i namanya. Ya, ayah dari Adi bin Hatim. Asalnya dia musyrik, masuk Nasrani, masuk Islam. Berkata Adi bin Hatim kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah bermanfaat apa yang sudah dilakukan oleh ayah Hatim? Dia sudah menyantuni orang miskin, anak yatim, dan sangat dikenal kedermawanan Hatim. Apa kata Rasulullah? Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, wahai Adi. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang dia inginkan? Popularitas. Dia menginginkan, meniatkan dari apa yang dia derma tersebut adalah sanjungan-sanjungan manusia. Sampai sekarang 1400 tahun lebih dikenal Hatim At-Ta'i Al-Karim. Ya, Hatim At-Ta'i sang dermawan. Sang dermawan sampai sekarang dikenal. Ya, seseorang kalau dikatakan ini orangnya seperti Hatim At-Ta'i. Ya, kata Rasulullah, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan sampai ribuan tahun. Setelah dia meninggal, di mana-mana disebut Hatim At-Ta'i, Hatim At-Ta'i. Qataltu fi sabilik ya Rabb. Aku berperang di jalanmu ya Allah. Kadzabta. Wa innama lituqal mujahid. Engkau berperang untuk dikatakan mujahid, untuk dikatakan syahid, untuk dikatakan pahlawan, untuk dikatakan jagoan, pemberani. Wa qad qil.
Sudah disebut di buku-buku SD, sudah disebut di mana-mana. Seorang pahlawan, seorang mujahid, seorang syahid, sudah disebut. Sekarang bawa ke neraka. Nah, Allah tidak terima ibadah andaikan ada kotoran-kotoran sum'ah dan riya. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika membuat Muwatta, itu ulama-ulama di zamannya pun membuat Muwatta, ingin menyaingi Muwatta Malik. Muwatta'at banyak. Ketika Imam Malik membuat Muwatta, itu banyak yang menghafal Muwatta Imam Malik. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau setelah fokus hafal Quran, yang beliau hafal adalah Muwatta Malik. Tidak ada yang lebih sahih di bawah kolong langit ini lebih daripada Muwatta Malik setelah Quran. Ya. Disampaikan kepada Imam Malik, bagaimana ulama-ulama lain pun membuat Muwatta. Al-Imam Malik berkata, maka nalillahi fasayabqa. Sesuatu yang itu dilakukan untuk Allah, itu yang akan kekal. Bukan untuk nyaingin, bukan untuk dunia. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membuat kitab namanya Musnad. Dan sekarang ini kitab hadis terbanyak itu adalah Musnad Ahmad, 20.000 hadis lebih. Sekarang dicetak 50 jilid. Yang menulis Musnad banyak, yang lebih banyak hadisnya ditulis lebih dari Imam Ahmad, seperti Baqi bin Makhlad. Sekarang yang sampai cuma 10 lembar. Ya. Sedangkan Musnad Ahmad dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau ditanya, apakah engkau tulis hadis ini ikhlas karena Allah, wahai Imam? Al-ikhlas aziz. Ikhlas itu sulit, berat. Ikhlas itu berat. Para ulama, untuk mereka bisa ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah, itu yang terberatnya dari amalan yang mereka lakukan. Majahatu nafsi, tidak aku bersungguh-sungguh terhadap diriku untuk aku lebih daripada aku bersungguh-sungguh untuk ikhlas. Salat bisa, jihad bisa, haji, umroh bisa. Yang paling beratnya adalah ikhlas. Membersihkan niatan hanya untuk Allah. Sejernih ini, nanti lihat ayat menerang sejernih ini. Ya, enggak jernih, jangan harap diterima oleh Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang mengamalkan satu amalan, aku disekutukan, aku tinggalkan dia. Allah tidak akan terima. Amalan yang di sana kotor dengan kesyirikan. Sekecil apapun itu syirik. Dan kita adalah muslim yang sangat mudah untuk riya. Muslim yang sangat mudah untuk kena sum'ah. Jangankan kita. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, inna akhwaf ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan pada kalian, dari sekian banyak yang aku khawatirkan pada kalian, jatuhnya kalian pada syirik kecil. Riya. Rasulullah SAW sampai berdoa, Allahumma ya'udzubika minal faqr wal kufr wasyirk wan nifaq war riya was sum'ah. Rasulullah SAW memperinci. Ya. Muslim terbaik Muslim terbaik mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, muslim terbaik setelah para nabi mereka para sahabat radhiyallahu taala. Sangat labil untuk terkena riya dan sum'ah, apalagi kita, ya. Nah, karena itu lawan terus. Ketika datang khinzab membisikkan kepada kita hal-hal untuk riya, untuk sum'ah, perang dengan khinzab, ya, sampai akhir dari ibadah. Baik. Yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau bebas seseorang melakukan ritual ibadah sayamah, sholat isya,
5 rakaat. Oh, kalau saya mah 6 rakaat. Ya untuk apa diutus Rasul? Untuk apa ada Nabi? Masing-masing wa ibadah mah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau untuk waktu sholat diajarkan oleh Jibril. Waktu awal masuk, waktu akhir. Tata cara sholat diajarkan oleh Jibril. Asalnya 2 rakaat Rasulullah kerjakan 2 rakaat. Bukan ijtihad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibadah itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak berani beliau membuat ijtihad. Mereka para sahabat demikian pula, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaika fa kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara kami mengucapkan salam kepadamu. Bagaimana cara kami bersolawat untukmu. Mereka para sahabat orang yang pandai merangkai kata. Para sahabat solawatan lebih indah lagi daripada orang sekarang. Tapi mereka tahu solawat itu adalah ibadah. Tahu dari mana? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah, berarti sholawat ibadah. Mereka tidak berani merangkai kata sendiri untuk bersolawat untuk Nabi SAW. Mereka yang paling paham tentang makna solawat. Ya, mereka minta dituntun oleh Nabi SAW bagaimana zikir solawat yang benar. Nah ini ya, dan kebanyakan alasan orang-orang sekarang melakukan bid'ah itu sama dengan orang-orang dulu melakukan bid'ah. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, inna thiyaba Rasulillah lam tubla wa adiyatuhu lam tuksar, baju Rasulullah belum lusuh, piring Rasulullah belum pecah, waqad ahdatstum fi dinillahi ma ahdatstum, dan kalian sudah melakukan muhdatsat dalam agama. Ya Abdurrahman, man yuridu illa khairan. Wahai Abdurrahman, tidaklah yang kami inginkan, tidaklah yang kami niatkan kecuali kebaikan. Niatan kan baik, nambah isya jadi 6 rakaat. Semua yang melakukan kebidahan ketika ditanya kan baik, kenapa nggak lakukan sholat isya 10 rakaat? Kan itu baik. Mereka sendiri yang akan menjawab, itu nggak ada tuntunannya dari Rasulullah sholat isya 4 rakaat. Begitu juga apa perbuatan kalian yang lain. Ya, nggak ada Rasulullah merayakan Maulid Nabi, nggak ada Rasulullah merayakan Isra Mi'raj, nggak ada Rasulullah SAW merayakan 1 Muharram, nggak ada Rasulullah SAW merayakan namanya teh apa? Hari tahlilan teh merayakan, bukan merayakan, mas merayakan. Nggak ada Rasulullah SAW melakukan hal-hal demikian. Tapi itu kan baik, ya kan? Buat alasan itu untuk kalian menambah sholat isya 10 rakaat itu kan baik. Nambah surat Al-Fatihah kalian baca, nambah ruku, nambah sujud. Oh beda. Apa yang membedakan? Baik. Andaikan ibadah yang hukumnya wajib, ya, ibadah yang hukumnya wajib harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW menurut kalian, demikian pula lah amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ya, tidak ada bedanya. Nah, banyak hal Rasulullah SAW beliau menahan diri untuk hal ibadah sampai datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ditambah satu syarat lagi diterimanya amal itu, yaitu tauhid. Kenapa sih? Karena ada orang yang bilang iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami beribadah ya Allah. Balik keluar dari masjid, langsung doa di kuburan, langsung pakai jimat, ya dia bawa jimatnya, kariskah, Qurankah, iyyaka na'budu, dia ucapkan ketika sholat, hanya kepada engkau kami beribadah. Tapi masih juga dia berdoa kepada selain Allah. Nah, ini
yang pertama, ya. Iyyaka na'budu adalah ghayah, adalah tujuan. Tujuan kita hidup, tujuan kita dilahirkan. Semua yang menjadi penghalang, ulangi lagi. Semua yang menjadi penghalang antara kita dengan ibadah itu musuh. Musuh. Maukah itu pekerjaan, maukah itu anak atau istri, itu musuh. Fitnah yang melalaikan, yang membuat seseorang lupa dari hikmah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alasannya nanti kalau saya nggak kerja di tempat ini, gimana saya mau makan, gimana saya mau nyekolahin anak. Tambah repot lagi nanti di alam kubur, Pak. Tambah repot lagi nanti di barzakh nanti. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Dulu kami nggak sholat, lam nakum minal musallin. Baik. Dan ya, seseorang dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena maksiat. Seseorang dia meninggalkan ibadah itu karena maksiat. Seseorang dia terluputkan, tidak sempurna ibadahnya itu karena maksiat, masbuk, yang nggak mendapatkan takbiratul ihram, tidak mendapatkan satu rakaat, terluputkan oleh satu rakaat, itu maksiat. Maksiat. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya dia merindukan yang namanya ibadah. Yang bagaimana Al-A'mash rahimahullah taala belum pernah 70 tahun terakhir ini kecuali belum pernah aku mendengar azan kecuali dalam keadaan berwudu. Kemudian siapa lagi? Sa'id bin Musayyib, 40 tahun terakhir belum pernah aku mendengar azan kecuali dalam keadaan berwudu. Nah, dia menunggu sholat dalam keadaan sholat. Ya, seseorang yang dia menunggu sholat, dia sudah terhitung sedang sholat. Alhamdulillah, dan ibadah adalah di antara sebab seseorang bisa istiqomah. Wasari'u Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah. Ya, bagaikan malam gelap gulita, di pagi hari seorang mukmin, sorenya kafir. Sore mukmin, paginya kafir. Nah, sebab seseorang bisa istiqomah adalah dengan dia beribadah. Dan ketika seseorang sedih, galau, hatinya ibadah. Allah mengatakan sebelum wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kami tahu betul wahai Muhammad, bagaimana hatimu sempit terhadap apa yang mereka ucapkan. Engkau dikatakan sahir, penyihir, dukun, pemecah belah keluarga. Ya. Banyak kata-kata celaan, bulian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Fasabbih, bertasbihlah. Kalau Allah dibuat seperti itu oleh mereka, orang yang melakukan kesyirikan mereka mencela Allah. Orang-orang Nasoro yang mengatakan Allah punya anak, mereka sudah mencela Allah. Mereka yang menyembah selain Allah mencela Allah. Mereka yang kufur terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran kitab suci, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, telah mencela Allah. Subhanallah. Fasabbih. Allah dibuat seperti itu. Fasabbih. Bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, dan sujudlah, salat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Untuk mengangkat rasa galau, rasa sedih dalam hati, gak karuan dalam hati, ibadah itu diantara kunci